Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab baru yaitu mengenai himpunan. Nah, di mana kompetensi dasarnya di 3.4 kita akan menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan menggunakan masalah yang kontekstual. Kemudian 4.4 kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan juga komplement himpunan. Nah, indikatornya setelah mempelajari materi pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggota, kemudian menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan, selanjutnya mengetahui macam-macam himpunan, dan yang terakhir memahami relasi himpunan dan juga operasi himpunan. Nah, di sini yang akan kita jelaskan yaitu mengenai konsep himpunan dan juga sifat-sifat himpunan. Dapat kita lihat di konsep himpunan kita akan menjelaskan mengenai pengertian himpunan, anggota himpunan, menyajikan suatu himpunan, himpunan kosong dan himpunan nol, himpunan semesta, dan menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Nah, selanjutnya di sifat-sifat himpunan kita akan menjelaskan mengenai kardinalitas himpunan, himpunan bagian, dan kesamaan dua himpunan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai konsep himpunan. Nah, pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, contohnya di sini ada himpunan A. Himpunan A anggotanya bebek, angsa, ayam. Nah, ini jelas karakteristiknya bahwa himpunan A merupakan kumpulan unggas. Selanjutnya di sini ada himpunan B, di mana anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, ini jelas karakteristiknya bahwa anggota-anggotanya merupakan bilangan ganjil. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke anggota himpunan. Coba amati contoh himpunan berikut. Nah, kita amati di sini ada himpunan hewan ternak. Anggotanya ada sapi, kambing, bebek, dan juga ayam. Nah, selanjutnya yang kedua ada himpunan alat transportasi, anggotanya sepeda motor, sepeda, mobil, dan juga pesawat. Nah, berdasarkan dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana yang pertama, anggota dari himpunan hewan ternak adalah sapi, kambing, bebek, dan juga ayam. Nah, selanjutnya anggota dari himpunan alat transportasi adalah sepeda motor, sepeda, mobil, dan pesawat terbang. Nah, anggota himpunan dapat kita nyatakan dengan lambang. Nah, lambangnya seperti ini. Hampir mirip dengan huruf E, tapi bukan huruf E ya. Sedangkan notasi bukan suatu anggota himpunan dinyatakan dengan lambang yang tadi, tapi dicoret. Nah, contohnya, jika P adalah himpunan bilangan ganjil, maka, nah di sini 1. 1 merupakan bilangan ganjil atau bukan? Bilangan ganjil ya. Jadi 1 menggunakan lambang anggota himpunan P. Nah, selanjutnya 2. 2 merupakan anggota bilangan ganjil atau bukan? Bukan ya, 2 itu merupakan bilangan genap. Jadi, 2 bukan anggota dari P. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan suatu himpunan. Nah, menyajikan suatu himpunan dapat dilakukan dengan 3 cara. Nah, yang pertama kita akan menyajikan anggota-anggotanya atau yang disebut dengan enumerasi. Kemudian kita dapat menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang terakhir kita menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang pertama kita akan menggunakan cara enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Nah, contohnya di sini, himpunan A kita gunakan kurung kurawal kan? 2,4,6, titik-titik-titik. Nah, titik-titik 3 ini menyatakan bahwa anggotanya sangat banyak. Nah, selanjutnya kita ke sifat anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, contohnya di sini ada himpunan P, maaf. Di sini bilangan prima antara 10 dan 30. Nah, ini jelas disebutkan sifatnya yaitu bilangan prima di antara 10 dan 30. Selanjutnya kita ke notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum X, di mana PX. Nah, yang tegak itu dibacanya di mana? Di mana X mewakili anggota dari himpunan, X itu mewakili anggota dari himpunannya, dan PX itu menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, contohnya di sini, ini gimana cara bacanya, Bu? Nah, jadi ini cara bacanya adalah A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 5 dan kurang dari 10
serta X adalah bilangan ganjil. Nah, selanjutnya kita ke himpunan kosong dan juga himpunan nol. Suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota adalah himpunan kosong. Jika A adalah himpunan kosong, maka dapat dinotasikan dengan A sama dengan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal aja, gak ada anggotanya, jadi ini yang disebut himpunan kosong, karena di dalamnya tidak memuat anggota kan, atau A sama dengan seperti angka, seperti huruf O ya, tapi dicoret, sehingga NA sama dengan 0. N itu jumlah, jadi NA jumlah anggota A sama dengan 0, karena himpunannya kosong kan. Contohnya, B adalah himpunan siswa kelas 7 yang kurang dari 10 tahun. Ada nggak siswa kelas 7 yang kurang dari 10 tahun? Kayaknya kita pukul rata tidak ada ya, jadi itu merupakan himpunan kosong. Kemudian kita ke himpunan semesta, suatu himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, ditulis dengan lambang S. Contoh, S besar sama dengan kambing, sapi, atau kerbau. Nah, jawabannya, himpunan semesta yang mungkin dari kambing, sapi, dan kerbau adalah himpunan binatang berkaki 4 atau himpunan binatang mamalia. Selanjutnya kita akan menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Untuk menyatakan suatu himpunan secara visual atau gambar, kita dapat menyajikannya dalam bentuk sebuah diagram yang disebut dengan diagram Venn. Nah, diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian himpunan A adalah 1, 3, 5. Nah, kita lihat yang samanya mana? Yang dimuat di himpunan semesta dan juga dimuat di himpunan A adalah 1, 3, dan juga 5 nih. Nah, jadi bisa kita gambarkan seperti ini, di mana yang tidak termasuk ke dalam himpunan A adalah 2 dan juga 4. Nah, yang termasuk ke dalam himpunan semesta dan juga himpunan A adalah 1, 3, dan juga 5. Nah, latihan soal. Nah, kita sudah melihat ya, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai himpunan. Nah, sekarang untuk latihan soalnya, coba kalian kerjakan kegiatan kompetensi 1 di LKS halaman 24, kemudian seperti biasa dikerjakan di buku tulis dan langsung difotokan, dikirim ke WA Ibu. Nah, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian bisa langsung menghubungi Ibu lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.